Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fajar melaporkan untuk liputan dakwah Islam Kapah. Realita umat hari ini yang begitu memprihatinkan. Di Cianjur, Jawa Barat, seorang ayah dan anak tega membunuh istri dan ibu kandungnya sendiri. Kasus ini tidak hanya mengikis naluri tetapi juga menjadi bukti nyata runtuhnya pondasi akidah dan syariat dalam kehidupan. Kami hadir tidak untuk sekedar melapor tapi juga untuk mengunggah. Sudah saatnya umat ini kembali pada Islam secara kapah. Bagaimana Islam memandang kasus tersebut? Mari kita simak sama-sama pendapat dari narasumber kita kali ini. Terkait kasus tersebut, Ustazah, bagaimana pandangan Ustazah terkait kasus tersebut dalam pandangan Islam? Tentunya miris ya, gitu ya, miris sekali, teriris hati terkait dengan kasus atau berita yang terjadi, gitu ya. Menanggapi berita tersebut itu sebuah emosi yang menumpuk ya tentunya, gitu ya, sebab tidak 1-2 kali kita menemukan kasus seperti itu. Jadi ada rasa emosi tentu, tapi ada rasa hal ini tuh kenapa sih terus-terusan terjadi? Yang lebih ke seperti itu ya. Padahal dalam Islam gitu ya, pandangan terkait dengan kasus tersebut tentu ini kasus yang sangat memilukan gitu ya, dan juga jadi haramkan sesuatu yang tidak boleh dalam Islam, apalagi pembunuhan dalam keluarga gitu ya. Dimana Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman kan dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 gitu ya, bahwa kita diperintahkan untuk memelihara keluarga kita dari api neraka gitu ya. Keluarga kita di dunia juga harus dipelihara gitu ya, untuk nanti menuju akhirat. Bagaimana mungkin gitu kasus pembunuhan ini ada, seharusnya ini tidak ada dalam Islam, mungkin begitu ya. Jadi yang lebih menonjol adalah kenapa hal ini bisa terjadi. Ini artinya bukan hal yang apalagi berkali-kali gitu ya. Ini artinya ada sebuah kesalahan yang sistemik. Nah, yang ini nanti bisa kita gali lagi lebih dalam. Apa yang Islam tegaskan tentang tindakan pembunuhan terhadap anggota keluarga sendiri? Islam tegas bahwa ini adalah sesuatu yang haram. Ya. Haram itu berarti kan sesuatu yang apabila dilakukan itu sangat berdosa. Gitu ya. Jadi mengharamkan membunuh sesama muslim. Gitu ya. Mengharamkan membunuh sesama muslim, apalagi ini adalah posisinya keluarga. Nah, tentu ini adalah perbuatan yang keji dan dimurkai sama Allah. Bahkan gitu ya, tegasnya Islam gitu ya, dalam memandang hal tersebut itu adalah pembunuhan ataupun pertumpahan darah itu salah satu dosa yang pertama kali dihisab. Nah, ini saking beratnya kan gitu ya, pembunuhan, terus juga penganiayaan, pokoknya yang sesuatu yang berbau dengan pertumpahan darah, apalagi ini dilakukan sesama muslim, itu haram, dimurkai Allah, dan juga adalah salah satu dosa yang pertama kali dihisab. Kan kalau misalnya amalan yang pertama kali dihisab itu adalah sholat, nah dosa yang pertama kali dihisab adalah pertumpahan darah, yang dikatakan dalam hadis Rasulullah. Bagaimana Islam memberi solusi agar kejahatan semacam ini tidak terjadi lagi di masyarakat? Bagaimana Islam memandang ya supaya ini tuh tidak terjadi lagi, apalagi sekarang marak gitu ya terjadi. Islam memang adalah agama yang sempurna, jadi tidak ada yang tidak ada dalam Islam. Jadi semuanya bisa tuntas oleh Islam secara kafah, secara menyeluruh begitu ya. Seperti tadi yang disiarkan gitu ya oleh Kak Ica gitu ya, terkait dengan berita memilukan ini. Nah, Islam punya sistem yang sangat komprehensif gitu ya, yang bisa menyelesaikan masalah terkait dengan pembunuhan ini. Yang pertama, karena tadi disinggung terkait dengan ini sesuatu yang sistemik, bisa kita pahami dulu bersama bahwa ini adalah sesuatu yang sistemik, bukan hanya kesalahan 1-2 orang, tapi ada banyak faktor yang bisa menyebabkan ini bisa terjadi. Nah, yang pertama yang harus kita sama-sama perbaiki begitu ya, kita sama-sama belajar bahwa harus menghadirkan ketakwaan individu. Atau ini harus bermula dari keluarga justru gitu ya, bermula dari individu yang bertakwa, yang tentunya individu bertakwa ini harus dibina, belajar gitu ya, dibina dengan pendidikan Islam. Yang kedua, ini harus ada kontrol masyarakat. Nah, yang
juga harus ada kontrol masyarakat. Jadi masyarakat harus punya kebiasaan, kalau dalam Islam namanya amar ma'ruf nahi munkar gitu ya, yaitu kebiasaan untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari yang kemungkaran. Sehingga ketika kita terbiasa dengan pola saling mengingatkan, saling mendoakan gitu ya, ini akan menjadi pola yang sehat dalam kehidupan, tidak saling apatis, cuek seperti hari ini gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada nih tetangga kita cekcok dan sebagainya, kita nggak peduli nih. Dan Islam tidak seperti itu, kita harus ada amar ma'ruf nahi munkar gitu ya. Makanya kan tadi fondasi awalnya adalah individunya dulu yang harus sama-sama bertakwa, sehingga ketika diingatkan itu tidak sakit hati, tapi justru menjadi sebuah hidayah gitu ya, dan kebahagiaan. Yang ketiga, ini yang paling paling urgent gitu ya, paling urgent, paling penting gitu ya, supaya bisa menuntaskan masalah ini gitu ya, yaitu apa? Peran hukum atau negara ya, peran hukum atau negara. Bagaimana kan kalau sudah terjadi, kalau yang tadi mungkin bisa kita pencegahan individu gitu ya, terus juga keluarga, terus juga masyarakat, bisa kita pencegahan. Tapi ini udah terjadi, sudah banyak gitu ya, sudah marak. Artinya ini harus ada ranah hukum atau negara yang berperan sebagai penjamin keselamatan gitu ya, keamanan, perlindungan bagi rakyatnya, termasuk di sekup keluarga. Nah, Islam ketika diterapkan dalam sistem pemerintahan tentu punya hukum-hukum yang bisa diterapkan gitu ya. Hukum untuk ketika pembunuhan ini banyak versi ya gitu ya. Kita bisa melihat dulu, nanti tidak semata-mata langsung dihukum juga, tapi dilihat dulu bagaimana hukuman yang pantas, apakah ini disengaja atau tidak pembunuhannya gitu ya, apakah ini berencana atau tidak. Itu bisa dikenakan denda gitu ya, atau diat disebutnya gitu, bisa dikenakan denda. Terus juga atau bisa jadi ada hukuman dengan cara yang setimpal hukumnya gitu ya, dengan apa yang menimpa begitu. Nah, dalam Islam hukum itu bersifat jawabir dan jawazir ya, penebus dan juga pencegah. Jadi Islam itu lengkap gitu ya, terus juga sempurna. Tidak hanya ketika menghukum tuh menghakimi, tapi juga ini bersifat sebagai pencegah agar tidak ada lagi yang melakukan hal tersebut, terus juga penebus dosa ketika nanti di akhirat. Jadi sangat adil gitu ya, ketika hukum Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari begitu. Itu insya Allah akan menuntaskan permasalahan yang hari ini terjadi ketika kita memang tadi 3 komponen itu harus kita lakukan, individu, masyarakat, dan juga negara yang harus memberikan sanksi yang tegas. Apakah ini bukti bahwa sistem kehidupan hari ini sudah jauh dari Islam? Betul ya, tentu ini bukti yang sangat konkret ya, bukti yang sangat nyata gitu, terkait dengan bahwa kita sudah hidup dalam naungan sistem yang memang menjauhkan kita dari aturan Islam gitu. Sistem yang hadir hari ini adalah sistem yang memang tidak menjadikan aturan Islam sebagai pengatur kehidupan gitu. Makanya kan kita dijauhkan dari aturan Islam, katakanlah dari Al-Quran gitu ya, kita jauh, generasi kita jauh dari Al-Quran. Maka ini PR bersama supaya mengembalikan lagi cahaya Quran di tengah kehidupan kita semua. Bagaimana seruan Ustazah kepada umat Islam agar kembali lagi ke Islam secara kafah? Ya, tentu banyak hal yang ingin disampaikan begitu ya, untuk kita semua sebagai reminder juga untuk diri sendiri gitu, dan kita semua bahwa kita hidup di dunia ini Allah yang menciptakan gitu ya. Ketika Allah menciptakan kita, Allah juga saking baiknya sama kita, Allah memberikan peraturan yang lengkap untuk kehidupan kita supaya kehidupan kita teratur gitu ya, dan juga rapi gitu ya, sistemik tadi. Makanya Allah turunkan kitab Al-Quran untuk merapikan hidup kita. Nah, bagaimana kita ingin rapih hidupnya? Tentu kita harus menerapkan apa yang sudah Allah rapihkan gitu ya, sudah Allah berikan. Dan mari kita sama-sama kembali kepada Al-Quran gitu ya, kembali kepada kehidupan yang berlandaskan Al-Quran. Dengan cara apa? Dengan cara tentu kita harus membacanya gitu ya, menghafalnya, terus mentadabburinya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kalau misalnya ada non-muslim begitu ya, yang hidup gitu ya di dunia ini, kan tidak mungkin misalnya gitu terkait dengan Al-Quran. Nah, Islam itu kan agama yang adil, sempurna, bahkan orang-orang yang
non muslim pun bisa hidup dalam naungan sistem Islam gitu ya, karena Islam itu rahmatan lil alamin disebutnya, rahmat bagi seluruh alam, bukan rahmatan lil muslimin gitu ya, bukan hanya rahmat bagi kaum muslim saja, tapi ketika Islam diterapkan ini akan menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Itu artinya alam itu kan luas, bahkan bagi hewan, bagi tanaman, tumbuhan gitu ya, langit, terus juga untuk tanah, untuk laut, itu juga akan berkah semuanya ketika Islam diterapkan begitu. Jadi mari kembali kepada Islam secara. Saudaraku, tragedi ini bukan sekedar masalah keluarga, tapi cermin rusaknya sistem kehidupan yang tidak dibangun di atas aturan Allah. Mari kita kembali kepada Islam Kapah, menjadikan syariat sebagai jalan hidup. Saya Anissa Pajar melaporkan untuk liputan dakwah Islam Kapah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.